gini, nanti kalau gitu, nanti kalau ini, anu itu ya. Tapi begitu dihadapkan dengan kondisi yang berbeda, di mana dia harus maju, harus mau ya, berani-berani aja gitu, lari-lari aja sampai ke ujung gitu ya, tanpa ada ribet apapun ya. Nah ini perbedaannya. Jadi ternyata banyak orang tuh bergerak bukan karena ribet, tapi karena pain ya, karena the power of kepepet. Nah banyak orang yang tidak berani melangkah karena mempunyai keyakinan yang salah yang dibentuk oleh dirinya dan lingkungannya selama ini. Mereka tidak yakin bahwa mereka bisa melompat lebih tinggi dari yang mereka pikirkan. Sama halnya dengan orang yang berkata, rezekiku yang segini-segini aja gitu. Padahal Tuhan itu seperti prasangka, aku adalah bagaimana prasangka hambaku. Kan gitu ya. Jadi kalau kita berprasangka Tuhan kita maha adil, maha baik, maha kaya, kalau orang lain bisa kaya, kenapa kita nggak bisa? Kalau orang lain dikasih 5M, kenapa kita nggak dikasih 5M? Mungkin hanya kita belum melakukan seperti yang orang lain lakukan, kan gitu ya. Nah, jika kita berprasangka pada Tuhan yang baik-baik, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Begitu pula sebaliknya. Jadi hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itu yang semesta berikan. Jadi hati-hati sama pikiran kita. Kalau kita ingin merubah nasib, yang kita rubah pertama kali adalah pikirannya. Pikiran yang bagus melahirkan ucapan yang bagus. Ucapannya yang bagus melahirkan tindakan yang bagus. Tindakan yang bagus akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan membentuk karakter, karakter merubah nasib. Jadi kalau mau merubah nasib caranya gampang. Rubah dulu pikirannya. Kalau pikirannya sudah bagus, nasibnya masih jadi bagus. Jadi bagi Bapak Ibu yang sekarang masih ragu-ragu gitu ya, ragu-ragu ini jalan nggak nanti ya, nanti ini ya, nanti itu, jangan kebanyakan dipikir, dilakuin aja. 90% apa yang kita takutkan itu nggak kejadian. Jadi lakukan saja. Nggak usah kebanyakan mikir, karena begitu kita ragu, vibrasinya tuh nyampe ke orang. Kita ragu, orang juga ragu. Jadi nggak jalan gitu. Jadi hilangkan keraguan-keraguannya lah, jalan dulu aja. 90% yang kita takutkan itu nggak kejadian. Ya. Nah, fobia. Ini ada satu cerita menarik, dan ini cerita real ya Bapak Ibu. Ini kejadian benar di US, Amerika Serikat. Insya Allah paham, oke. Nah, ini kita bicara tentang fobia. Ada seorang perempuan, usianya 37 tahun di Amerika Serikat, namanya Jackie. Jackie ini punya fobia sama unggas, bulu unggas. Ya, bulu burung unggas gitu loh. Dia fobia. Terus suatu saat, dia tuh punya anak, usia 2 tahun. Dia ke pantai. Ya, dia ke pantai. Ada unggas, Bapak Ibu. Unggasnya terbang, kemudian unggasnya, ya pantai kan ada unggasnya, ada yang datang. Saking takutnya Bapak Ibu, dia yang semula bermain di pinggir pantai sama anaknya usia 2 tahun. Anaknya ditinggal. Ditinggalkan di pinggir pantai, di bibir pantai. Itu kalau ombak gede datang, anyut anaknya. Ya. Dia akhirnya ninggalin anaknya 30 menit di pinggir pantai. 30 menit ditinggal tuh anaknya, usia 2 tahun. Kasusnya saking takutnya dia sama bulu unggas. Terus dari pengalaman itu, dia akhirnya mikir, saya nggak bisa gini terus. Karena dia sudah melakukan sesuatu yang menurut dia sangat membahayakan anaknya kan. Akhirnya dia datang ke seorang profesor, namanya adalah Profesor Paul. Profesor Paul ini, dia ahli di bidang ini. Dia ahli di perilaku. Dia itu berpuluh-puluh tahun mempelajari tentang perilaku manusia. Datanglah dia ke Profesor Paul. Dia bilang, Prof, saya ini fobia sama bulu unggas. Kamu serius mau sembuh? Iya, saya mau sembuh. Karena terakhir saya ninggalin anak saya usia 2 tahun di pinggir pantai, dan saya nggak mau mengulang kejadian yang sama. Saya nggak mau membahayakan anak saya nggak mau membahayakan keluarga saya. Akhirnya profesornya bilang, oke, saya bisa bantu kamu. Nggak sampai 1 jam, fobia kamu bisa sembuh. Besok kamu balik lagi. Tapi boleh nggak saya besok bawa bulu unggas? Tapi fobia kamu 1 jam sembuh. Ya. Akhirnya Jackie bilang, oke, saya siap. Besoknya dia datang lagi. Dan profesornya sudah nyiapin bulu unggas. Jelek.
Bulu unggasnya itu jelek, kecoklatan, kotor gitu. Jeki diminta duduk. Saya akan mengeluarkan bulu unggas. Tapi saya berjanji, saya nggak akan lempar ke kamu, saya nggak akan sentuhin ke badan kamu. Saya hanya mau menunjukkan bulu unggas. Boleh? Boleh. Ya. Diambil, diangkat, ditunjukkan ke Jeki. Jeki langsung lari. Tapi ada perjanjian. Kamu boleh lari, kamu boleh mundur, tapi tidak boleh keluar dari ruangan. Ya, profesornya bilang gitu. Profesor Paul. Terus akhirnya Jeki, oke, kamu boleh mundur, kamu boleh lari, tapi tidak boleh pergi dari ruangan. Nggak boleh, nggak boleh lewatin pintu. Dah, akhirnya bulu unggas dikeluarkan, ya. Bulu unggasnya dikeluarkan. Nah, terus si Jeki ini dia lari sampai pentok pintu, tapi dia nggak keluar, ya. Terus, dah, deg-degan dia, ya. Dia deg-degan, terus kemudian dia nafasnya terengah-engah gitu. Terus Profesor Paul tanya, berapa persen ketakutan kamu? 100%. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ditaruhlah bulu unggas itu, taruh di meja. Dia biarkan Jeki tenang. 13 menit kemudian ditanya, ya, kamu masih takut? Masih. Turun nggak ketakutannya? Turun. Jadi berapa persen? 80%. 80%. Oke. Dibiarin lagi. 5 menit berikutnya dibiarin lagi. Ketakutanmu turun? Turun. Jadi berapa persen? 70%. Oke. Kalau kamu sudah cukup tidak merasa takut, ketakutanmu turun lagi, kamu maju ya 1 langkah. Jeki maju 1 langkah. Maju lagi 1 langkah. Maju lagi 1 langkah. Sampai akhirnya dia hanya berjarak 2 meter dari bulu unggas ini. 2 langkah tok gitu kurangnya. Oke. Dah? Masih takut? Masih deg-degan? Atau sudah lebih tenang? Sudah lebih tenang gitu ya. Dikasih waktu sama profesornya, dia tenang, boleh dikasih waktu 5 menit kemudian Jeki mulai maju lagi 1 langkah sampai akhirnya dia bisa duduk ya di dekat bulu unggas ini. Setelah itu, oke, sudah bulu unggasnya saya masukkan ya ke laci. Dimasukkanlah ke laci, diganti dengan bulu unggas yang putih bersih. Diganti. Taruh ke meja. Jeki sudah nggak lari. Fobianya dia selama 37 tahun sembuh dalam waktu 45 menit. Fobia 37 tahun sembuh dalam waktu 45 menit bersama Profesor Paul. Apa yang bisa kita ambil? Terkadang orang itu fobia, mereka ketakutan dengan dunia usaha. Ya. Ya. Kadang banyak orang yang fobia sama bisnis. Ini kan mirip-mirip ya. Takut gitu. Takut dengan apa? Penolakan. Betul nggak Bapak Ibu? Ditolak itu kan nggak enak. Ditolak itu kan sakit gitu. Ditolak itu kan melelahkan. Banyak orang yang ngerasa fobia gitu. Kenapa? Karena selama ini otak kirinya yang bekerja gitu. Otak kanannya nggak gitu jalan. Karena tidak di kondisi yang kepepet. Ya. Sehingga banyak orang yang fobia. Dalam bisnis, itu kan ada rasio hukum angka. Ya. Ada yang join, masih ada yang nggak join. Itu kan hukum keseimbangan ya. Cowok, cewek, kanan, kiri, hitam, putih, join, nggak join, itu hukum keseimbangan aja. Dan ada Pareto, hukum angka. Dari 10 yang join 1 atau 2. Itu normal, wajar. Dan orang itu, prinsip dasar manusia kan menghindari sengsara. Mencari kenyamanan dan menghindari sengsara. Itu prinsip dasar manusia. Kenapa ada AC? Karena orang tuh mencari kenyamanan. Oh panas, mencari kenyamanan ada AC. Kenapa ada sofa? Mencari kenyamanan. Kalau duduk di kursi kayu, pantatnya sakit gitu kan. Akhirnya ada sofa. Mencari kenyamanan, menghindari sengsara. Ketika ada sesuatu yang menurut mereka itu tidak enak, ditolak itu kan gak enak. Ayo, ditolak itu kan gak enak ya. Ditolak itu nggak enak, ditolak itu melelahkan, ya ditolak itu capek gitu.
Akhirnya orang memutuskan untuk menghindari sengsara, nggak mau gitu ya, mencari nyaman. Padahal sekali lagi tidak ada pertumbuhan di zona nyaman, tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Kalau kita tidak memposisikan diri kita tidak nyaman, kita tidak akan pernah bertumbuh. Dan suatu saat khawatirnya adalah keadaan yang memaksa kita untuk bertumbuh, keadaan yang membuat kita tidak nyaman gitu. Nah, kalau Bapak Ibu masih fobia gitu sama bisnis, cara melawan ketakutan itu satu, lakukan. Karena ternyata 90% apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Hadapi gitu. Masih takut, tapi hadapi. Cara melawan ketakutan adalah dengan menghadapi. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu belum gerak karena takut ditolak, belum gerak karena takut diremehin orang itu, belum gerak karena malu, belum gerak karena, aduh dulu saya pernah sukses di satu tempat, saya mau gerak di sini tuh kayak, bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak, takut ditertawakan. Bu, orang itu juga nggak peduli kok. Dia itu juga punya urusannya dia sendiri. Dia punya masalahnya dia sendiri. Dan dia nggak akan 24 jam peduli sama kita. Jadi kalau ibu ngerasa sedang fobia gitu ya, atau mau jalan tapi bingung caranya, mau jalan kemudian takut ditolak, lakukan saja. Karena akhirnya ibu, bapak akan ketemu sama orang-orang yang seniatan. Dan pasti akan ketemu, tinggal nunggu waktunya aja. Kalau nggak berhenti pasti akan ketemu. Pasti akan ketemu. Gitu ya. Jadi jangan fobia sama bisnis. Ya, kalau fobia ini berbicara tentang ketakutan, maka placebo itu adalah berbicara tentang, kita masih punya waktu berapa menit ya. Placebo itu berbicara tentang suges ya. Jadi ada profesor namanya Tony Dickinson melakukan percobaan dengan memberikan kejutan listrik terhadap 6 orang mahasiswa. Ini dibagi jadi 2 kelompok, dikasih 2 macam pil yang berbeda, yaitu pil pengurang rasa sakit dan pil penambah rasa sakit. Sebenarnya yang dikasih itu pil yang sama, dalamnya itu cuma tepung, cuma dikasih kapsul yang berbeda warna, dikasih sugesti, kasih sugesti bahwa yang warnanya biru itu nambah rasa sakit, yang warnanya merah itu pengurang rasa sakit gitu ya. Diuji cobakan dengan 6 orang mahasiswa, 3 kasih pil merah, 3 kasih pil biru. Dan efeknya adalah Bapak Ibu, mereka tersugesti. Ya, mereka tersugesti bahwa yang merah itu akan mengurangi rasa sakit dan yang biru akan menambah rasa sakit. Orang yang makan pil biru ketika dikasih kejut listrik, mereka merasa jauh lebih kesakitan daripada yang pil merah. Padahal yang dimakan itu sama aja, dalamnya diisi tepung. Diisi tepung, cuman kapsulnya aja dibedain gitu. Jadi isinya sama, tapi ternyata sugesti yang diberikan berbeda, hasilnya akan berbeda. Maka penting Bapak Ibu untuk selalu berpikiran positif ya. Penting untuk selalu berpikiran positif, ini namanya placebo effect. Kalau kita ragu, maka orang yang kita ajak pun ragu. Kalau kita ragu, maka mitra kita juga akan ragu. Kalau kita melakukan 90, mitra kita mungkin akan melakukan 90, bisa kurang tapi jarang lebih. Jadi kalau kita pengen dapat mitra yang, biasanya pengen dapat mitra yang seperti apa sih? Pengen dapat mitranya kan yang sering presentasi gitu ya, kemudian datang ke pertemuan, kemudian sering konsultasi gitu kan. Paling enggak kita harus melakukan hal itu dulu ya, paling enggak kita harus melakukan hal itu dulu supaya kita punya member yang sama, yang dia mau melakukan apa yang kita lakukan. Pernah nggak Anda dihadapkan oleh situasi di mana Anda tidak diberi pilihan untuk berkata tidak bisa dalam kondisi terdesak yang menuntut kita itu harus bisa gitu. Dan anehnya banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Ya, coba pernah nggak Anda dihadapkan dalam situasi di mana nggak dikasih pilihan, ya kamu harus bisa gitu. Dan anehnya itu terjadi, bisa. Nah, coba ada nggak, pernah nggak mengalami hal semacam itu? Pernah apa? Bisa diceritakan nggak Bu? Bisa diceritakan nggak di kolom komentar, mungkin sekitar 2 kalimat 3 kalimat gitu. Ya, rasa takut itu seringkali mampu mengeluarkan potensi yang terpendam. Ya, takut mendapat nilai rendah, takut kehilangan seseorang yang dicintai, takut digigit ular, takut mengecewakan. Nah, ini takut digigit ular. Saya tuh jijik sama ular ya, jadi takut lah ular gitu, takut. Tapi di kondisi tertentu, ketakutan itu hilang langsung. Pernah ada satu momen ya Bapak Ibu, ada ular.
panjang gitu, masuk ke pekarangan rumah gitu, masuk pekarangan rumah. Ibu saya teriak-teriak karena ibu saya di situ, nggak tahu tuh ular dari mana gitu ya, panjang. Saya itu ya takut ular, takut. Tapi di saat saya mendengar ibu saya teriak, itu tiba-tiba jadi berani. Tiba-tiba aja jadi berani. Langsung ambil apa tuh bambu ya panjang gitu. Tak kejar ularnya, saya matikan. Kejar ularnya, matikan. Kalau di kondisi saya sendirian, mungkin nggak berani. Tapi karena keluarga ya, karena ada anggota keluarga ibu apalagi ya, teriak gitu ya, di kondisi terancam gitu ya, akhirnya kita jadi berani. Langsung aja hadapi, ambil, kejar gitu. Nah, kadang momen-momen itu muncul ketika kita di kondisi yang kepepet. Ya, takut mengecewakan, takut ditolak, dan masih lagi, banyak lagi gitu ya. Nah, ketakutan-ketakutan terhadap ancaman yang tidak bisa memberikan pilihan lain kecuali harus bisa. Nah, pernah punya pengalaman gitu nggak? Pernah punya pengalaman gitu nggak? Nah, pernah, bisa apa coba? Pengalamannya seperti apa? Boleh nggak diceritakan? Boleh nggak diceritakan? Ya. Jadi kalau selama ini ibu dan bapak itu masih berkutat pada otak kiri yang terlalu banyak analisa, terlalu banyak gek-gek, nanti piye ya, jangan-jangan, nah itu hindari dulu. Ya, jalan dulu aja. Fokus sama targetnya dulu apa. Kalau sekarang mungkin belum peringkat golden atau belum peringkat sapphire gitu. Target sapphire dulu. Targetnya sapphire dulu. Ya sapphire, kok sapphire? Silver ya, silver dulu, silver, kemudian golden ya. Kalau yang sudah silver berarti golden. Kalau yang belum warrior ya, warrior, silver, golden gitu ya. Nah, kalau yang belum warrior, warrior dulu. Kalau sudah warrior berarti silver. Kalau sudah silver, golden ya. Sapphire, ruby kan gitu ya. Nah, target dulu, baru perencanaan. Nanti gimana cara jalannya gitu ya. Nah, sebentar, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu. Di sini ada yang sudah warrior? Ada yang sudah warrior up? Boleh tuliskan di kolom komentar. Ada yang sudah warrior up? Sudah? Bu Ervin warrior, Bu? Masih warrior, Bu? Oke. Ada lagi yang sudah warrior atau sudah silver? Wah, silver. Bu Ning Wijio silver ya? Siap-siap. Ada lagi yang udah silver? Atau warrior? Warrior. Oke. Wah, oh ya, Bang Biu silver ya? Bu Nining warrior. Ada lagi warrior atau silver? Ada lagi ya yang udah warrior atau silver? Ini aja nggak mungkin kayaknya. Lebih banyak harusnya. Nah, warrior. Nah, selama ini ya, warrior kan targetnya ke silver nih. Yang silver kan targetnya ke golden nih. Yang paling utama yang harus disiapkan adalah stok. Ya. Ini yang banyak terjadi, orang semangat, ya, orang semangat 45 berusaha untuk prospecting gitu ya, berusaha untuk ngundang, berusaha untuk jual, dan ketika orang sudah mau, dia nggak punya stok. Pernah nggak Bu kejadian gini? Sering nggak? Sering nggak ngalami kejadian? Udah presentasi, orangnya sudah mau, ya kan? Orang yang mau join, cuman kita yang nggak punya stok. Pernah nggak ngalami kejadian gitu? Ini saya kasih tips ya Bapak Ibu. Orang pasti kepenginannya adalah naik peringkat. Semangatnya 45. Tapi terkadang yang menggagalkan closing justru diri mereka sendiri. Kenapa? Karena nggak punya stok. Ya, karena nggak punya stok. Alhamdulillah stok selalu ready. Nah ini. Jadi kalau kita sampai nggak punya stok, itu kita akan kehilangan kesempatan menjual. Ya contohlah gini lah. Masa sih kita lihat deh penjual cilok yang suka lewat di jalan-jalan tuh. Dia siapin dulu kan barangnya kan. Nggak mungkin kan kita tiba-tiba mau beli cilok. Bang, ciloknya dong 10.000. Oh ya Mbak, PO ya. Nggak mungkin kan. Dia keliling, dia jualan, kemudian barangnya PO. Mungkin nggak Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah stok already. Nah, karena nggak mungkin kita jualan dan barangnya PO.
itu akan menurunkan trust, menurunkan kepercayaan CM terhadap kita. Kalau didatangkan buru-buru, maka biaya distribusinya jadi mahal. Kalau didatangkan buru-buru, contoh yang ada di luar Jawa misalkan. Kalau datengin dan butuhnya cepat, ini kan ongkos kirimnya jadi tinggi, ya kan? Beda dengan yang misalkan kargo laut, itu kan bisa ditekan ongkosnya. Tapi kalau kita maunya cepat, CM kan kadang-kadang juga butuh segera menerima produk. Kalau dia nerimanya terlalu lama, dia juga akhirnya jadi nggak panas gitu ya, nggak semangat gitu. Jadi kalau kita pengen trust member kita atau CM kita itu trust ke kita, paling nggak kita harus punya stok. Maka di Nutribus itu stokisnya kan kecil ya, hanya 7 paket aja sudah bisa kan, 1.680.000 udah bisa gitu. Jadi kalau mau dipercaya sama CM-nya atau member barunya, paling nggak Bapak Ibu harus punya stok dulu. Yang belum punya stok, usahakan punya stoknya. Dan ini bikin kita gini, kalau ada stok, itu otak kanannya akan kerja. Gimana caranya ya menghabiskan stok ini? Bisnis Anda jalan. Ya, karena kalau tidak dipaksa begitu, terjebaknya di zona nyaman. Di zona nyaman Anda nggak bertumbuh. Tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan, tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Makanya sebenarnya kalau ada network yang pakai target, yang pakai tutup poin, itu bagus sebenarnya. Bagus. Karena apa? Kita dipaksa untuk bertumbuh. Kadang-kadang orang harus begitu. Tapi kalau di Nutribus kan nggak ada ya, nggak ada target, nggak ada sistem poin yang mengharuskan kita untuk tutup poin dan lain sebagainya. Lalu tipsnya gimana? Tipsnya adalah dengan kita punya stok. Itu salah satu tips supaya kita ini ke-trigger untuk bisa, ini ngabisinnya gimana nih? Tapi kan kecil kan, cuma 7 paket ya. 7 paket itu cuma 1.680.000 kan. Kecil gitu Bapak Ibu. Stok membuat kita terus gerak. Tidak berani kalau nggak punya stok. Nah ini benar. Ini sudah pemikiran yang benar, Bu Andi atau Pak Andi ya. Harus ready stock karena mood orang berubah-ubah. Nah betul, harus ready stock. Kadang hari ini dia belum beli, tapi besok dia bisa jadi beli. Kalau kita nggak ada stoknya, dia nunda beli, akhirnya nggak jadi join. Ya nggak jadi closing gitu. Tiap ngeliat stok langsung rasa duit dianggurin, betul. Ya, jadi kalau Anda melihat leader-leader hebat, leader-leader besar, itu pasti mereka selalu punya stok. Tanya coba sama Bu Anita Chandra, tanya sama Bu Linsa Astini, tanya sama Pak Maulana Chandra, tanya sama Bang Pansi, tanya sama Bu Dia Fitri. Pasti mereka semua punya stok. Dan nggak tanggung-tanggung kalau leader-leader itu biasanya langsung mas stok ordernya. Ya, tanya sama Pak Fandri, pasti langsung mas stok. Tanya sama Bu Dia, pasti langsung mas stok. Gitu. Tanya sama Bu Linsa, pasti mereka langsung mas stok. Bu Anita Chandra juga begitu, pasti langsung mas stok. Kenapa? Karena stok itu penting. Stok itu penting. Begitu kita stoknya ada, kita pede dalam jualan. Ya, pede dalam jualan. Maaf Bu, terlambat, nggak apa-apa. Nah, stokis kita kan 7 paket aja udah bisa kan? 1.680.000 sudah bisa jadi stokis. Ada potongan senilai 10.000 per paketnya. Ada subsidi ongkir 5.000 untuk wilayah Jawa itu free ongkir, luar Jawa itu potongannya dari Rp5.000 gitu ya. Jadi itu sangat membantu. Teman-teman wajib stokis. Kalau pengen jaringannya besar, wajib ya, hukumnya bukan sunnah lagi, ini fardu ain ini. Wajib ya. Daripada uang dianggurin di bank, ditabung bunganya berapa? Mending diputarin buat bisnis. Kalau ditabung, suku bunga deposito aja sekarang paling 4%, 5%. Inflasi kita itu sekarang dalam waktu 1 tahun itu bisa 5-12%. Jadi nabung itu nggak akan nambah duit. Nggak akan nambah duit. Nabung itu sudah fakta, itu nggak akan bikin duit kita nambah. Kelihatannya nambah dari segi angka, tapi inflasinya juga nambah. Jadi sebenarnya nilai uang kita itu berkurang. Contoh, dulu Rp1.000 udah dapat beras 2 kilo kan? Dulu beras 500 perak kan? Sekarang Rp1.000 dapat permen kan? Ya kan? Parkir aja mau nggak dikasih Rp1.000 sekarang? Dulu Rp1.000 dapatnya adalah beras 2 kilo. Sekarang Rp1.000 itu namanya inflasi. Di mana nilai uang ini jadi semakin tidak ternilai. Nah, inflasi itu sekarang 5-12% per tahun, sedangkan suku bunga di bank. Ini kita nggak bicara nabung ya, kalau nabung itu kecil banget. Tapi kalau deposito, itu mungkin 4-5%. Inflasinya 5-12% lah. Ya, jadi jangan uangnya jangan uang yang sehat itu uang yang bergerak. Ya, jadi kalau sudah punya bonus, hari ini nyetok 1 stokis gitu ya, warrior, seorang warrior, itu minimal dia punya stok 2 stokis, warrior. Silver itu harusnya 3 stokis.
Kalau sudah di atas silver, golden itu harusnya 4 stokis sama stokis. Kenapa? Levelnya golden itu pasti bisa bikin home sharing. Nggak mungkin nggak. Seorang golden itu pasti bisa bikin home sharing. Dan ketika home sharing, kemarin aja tahu saya di Magelang. Magelang itu kemarin karena beberapa leader yang sakit, jadi nggak bisa optimal dalam mendatangkan orang. Tapi ada sekitar mungkin 20 ke 30 ya. Itu Bapak Ibu, ketika closing, satu orang aja yang ngambil 10 paket. Dan di situ kurang lebih ada berapa orang kemarin yang langsung ngambil 10 paket ya. Jadi kalau kita cuma sediain satu stokis itu orang closing satu, gabung 7, selesai loh. Habis. Kalau golden, itu minimal 5 stokis dia harus punya. Berarti asumsinya adalah 5 orang masing-masing join 7 kan. Asumsinya kan. Kalau golden. Jadi makin kita peringkatnya tinggi, stoknya harus makin banyak. Karena Anda makin pinter closing. Jadi jangan sampai stoknya kecil. Saya yakin kok, kayak Bu Anita itu. Stok kurang dari 100 sudah pusing. Udah pasti itu. Makanya Mbak Anita tuh nggak mungkin beli di bawah 100 paket. Karena stoknya di bawah 100 pusing dia. Bingung gitu. Kadang aja ngelis, ini kesini, oh stoknya habis gitu. Nah ini memberku cerita, beliau udah nawarin produk si A, pas ketemu di suatu tempat, tapi dia nggak bawa produk, nggak jadi closing. Nah, ini harus ada produknya. Ya, harus ada produknya, harus punya stoknya. Di sekolah saham juga diajarin Anita. Nah, inflasinya nggak nutut, betul. Golden Anita mana ini? Ayo Mas Stokis. Aku belajar stok 50 paket. Nah, coba lihat orang-orang yang berani stok. Biasanya pertumbuhannya jauh lebih tinggi. Wah ini sudah, bisnis itu pasti bisa dihitung ya. Kalau nggak bisa dihitung pasti bukan bisnis. Mungkin pesugihan, tuyul itu nggak bisa dihitung. Tapi kalau bisnis itu pasti bisa dihitung. Dan bisa dianalisa. Orang yang punya stok, pertumbuhannya pasti lebih cepat daripada mereka yang nggak punya stok. Jadi kalau ibu, bapak nih, punya bonus 5 juta, habis narik bonus 5 juta, jangan dihabisin semua. Harus ada kas-kasnya, harus ada pos-posnya, ya. Dan jangan kebanyakan, jangan-jangan jika-jika, maka-maka, kalau-kalau, iya, enggak, tapi itu silakan aja. Pak kiri semua tuh. Sekarang coba belajar pakai otak kanan ya. Nah, kalau Bapak Ibu punya bonus, ya, jangan dihabisin. Harus ada pos-posnya. Bonus misalkan katakanlah 3 juta gitu ya. Ada pos untuk belanja satu stokis gitu ya. Terus kalau misalkan sudah punya stokis, itu harus ada beberapa rekening sebenarnya. Satu rekening untuk repeat order produk, kemudian rekening untuk kebutuhan harian, sama rekening profit. Ini harus dibeda-bedain, jangan dicampur. Karena kalau dicampur-campur, hari ini kita bisa order 2 stokis, besok yang balik duitnya cuma 1 stokis. Lupa, dipakai buat kebutuhan harian. Ya, jadi kalau kita sudah bisa beli 1 stokis, itu harus ada rekening khusus. Dimana kalau misalkan laku, itu masuknya ke rekening itu. Jangan diutak-atik. Ya, yang boleh diambil hanya profitnya. Selisih harganya misalkan 10.000 gitu ya. Nah, yang boleh diambil hanya profitnya itu. Kalau perlu jangan diambil profitnya. Untuk naikin pembelanjaan stokis besoknya. Jadi hari ini punya stokis 1 gitu ya. Besok bisa jadi punya 2 stokis. Kalau misalkan ada bonus yang masuk, sebagian bisa digunakan, sebagian masukin ke stokisnya. Jadi stokisnya ini akan makin banyak. Kenapa? Seorang warrior, Anda nyetok 1 masih nggak masalah, atau 2. Tapi begitu silver, itu kan mitranya lebih banyak toh. Mitranya lebih banyak seorang silver, apalagi seorang golden. Golden sampai nggak punya stok, aduh. Jangan sampai golden nggak punya stok, karena itu trustnya member. Kadang orang tuh mikir, kenapa ya memberku nggak ada yang jalan ya? Karena dia nggak nyetok. Salah satu yang bikin orang trust itu adalah dia punya stok. Nah, stok nanti kan bisa mengikuti, oh winning produknya di mana nih? Kalau winning produknya adalah body serum, berarti perbanyak stok itu. Stok nanti menyesuaikan, wilayah itu Bapak Ibu suka jualan yang mana kan gitu. Benar ada akun dana untuk belanja, BRI untuk profit, harus dibagi. Jangan sampai dicampur jadi satu. Kalau dicampur jadi satu, hari ini bisa beli tiket stokis, besok uangnya kok tinggal 2 stokis kemana ya? Oh ternyata buat belanja tas, buat belanja baju, buat belanja apa gitu kan. Nah harus dikelola. Terus nanti kalau misalkan ada bonus, juga dikelola. Jangan semuanya dihabisin. Ya, sebagian harus masuk ke kolom stokis, bagian harus masuk ke kolom stokis. Ya, jadi stokisnya nanti hari ini 1, besok bisa jadi 2, bisa jadi 3. Dan jangan khawatir.
produk satu stokis itu cuma 7 paket ya. Penduduk Indonesia itu 280 juta something ya. Kita punya 7.000 kecamatan, punya 80.000 desa. Dan satu desa itu isinya 800 sampai 1.600 orang. Sebenarnya kita cukup pegang satu desa itu loh, sudah sampai peringkat ultimate Sri Kandi. Pegang satu desa itu udah sampai ultimate Sri Kandi. Kok bisa Pak Yuvita? Ya pastilah. Satu desa, 1.000 orang. Ini orang ya. Orang-orang itu kan juga punya teman lagi nanti. Megang satu desa aja 1.000 orang, itu ultimate Sri Kandi. Karena dari 1.000 nanti kan akan menyebar lagi. Akan menyebar lagi. Nah, mulai dari 2. Nggak apa-apa Bu, kalau sekarang masih peringkatnya warrior. Kok sekarang saya warrior tapi saya lambat ya? Nah, jangan khawatir. Saya mau ada challenge nih untuk Bapak Ibu ya. Saya mau ada challenge. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 22 ya, Hari Ibu ya. Oh iya, selamat Hari Ibu untuk para ibu ya, untuk para ibu, untuk calon ibu ya. Selamat Hari Ibu, semoga senantiasa sehat, happy bersama keluarga tercinta dan apapun yang diinginkan, dicita-citakan untuk anak-anaknya, semoga semuanya bisa terrealisasi ya. Sekali lagi selamat Hari Ibu untuk para ibu ya. Dan jangan lupa bagi yang masih punya ibu, diucapkan selamat Hari Ibu, entah itu dengan bahasa yang sederhana. Beli bunga 50.000, kasihkan ya. Atau belikan makanan yang ibu suka ya, kasihkan ke ibunya. Bagi yang masih punya ibu, dimuliakan ya Bapak Ibu ya. Coba deh, memuliakan ibu nanti menaikkan rezekinya Bapak Ibu. Oke ya, kita ada challenge ya, ada challenge. Ya, ada challenge. Challenge-nya adalah apa nih? Mau berdasarkan stokis atau mau berdasarkan closing nih ya. Ini rata-rata sudah jadi stokis belum nih? Yang udah jadi stokis mau tulis di kolom komentar nih. Skill manage keuangan, putar 50.000 jadi 100.000, putar 250.000 jadi 500.000, putar 500.000 jadi 1 juta sampai banyak. Sudah master stokis, sudah stokis. Wes, mantap. Oke. Stokis. Oke. Info ya Bapak Ibu, sekedar informasi. Mungkin nanti per tanggal 25 kita ada Zoom. 25 ada Zoom lagi. Ada yang pengen jalan-jalan Bapak Ibu? Ada yang pengen jalan-jalan? Sudah stokis, mau banget. Mau dalam negeri atau mau luar negeri? Mau dalam negeri atau mau luar negeri? Luar negeri. Mau, luar Bu. Oke. Luar negerinya mau yang... Sebentar. Mau yang dekat atau yang agak jauh? Luar negeri, dalam negeri asal bersamamu. Asik gitu ya. Asik. Luar negeri, dalam negeri asal bersamamu, mau banget. Oke. Luar negerinya mau yang 2 jam nyampe atau mau yang butuh 5 jam nyampe? Mau yang ada musim dinginnya nggak? Ada yang saljunya nggak? Ya, jauhan dikit Bu. Dalam negeri asal bisa angkut Mbak Itim. Oke. Kalau kita kasih tiga-tiganya gimana? Dalam negeri, luar negeri yang dekat, luar negeri yang ada saljunya. Nah, gimana Bu? Gimana? Ya, nanti kita segera umumkan di tanggal 25 ya. Sebelumnya nanti para golden dulu. Para golden saya minta untuk kumpul dulu ya. Nanti para golden nanti kita kasih tahu dulu di awal. Untuk golden up, saya meetingkan dulu dengan golden up. Tanggal 25 kita share ke all. Yang dalam negeri ini kita bikin istimewa. Tidak hanya pengalaman jalan-jalan, tidak hanya pengalaman liburan, tidak hanya pengalaman untuk kunjungan happy-happy, tapi nanti ada training khusus ya. Ada training khusus, ada training mental yang kita sisipkan, ada training, udah pernah jalan di atas bara api ya. Terus kemudian banyak nanti ya, banyak training-training yang kita masukkan, kita sisipkan di hari pertama. Nanti setelah itu hari kedua, hari ketiga kita harus jalan-jalan. Jadi selain Bapak Ibu bisa dapat liburannya, Bapak Ibu bisa dapat sensasi training mentalnya ya.
pengalaman-pengalaman seru di kota yang kita akan kunjungi nantinya. Jadi tidak hanya happy-happy ya, tidak hanya happy-happy. Tapi Bapak Ibu akan mendapatkan pengalaman yang berbeda, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan ilmu leadership yang luar biasa. Kita datangkan motivator nasional nanti, khusus untuk ibu-ibu ya, khusus untuk ibu-ibu ya, dan bapak-bapak para bosnya Nutribos ya. Ada 3 nanti rencananya Bapak Ibu, dalam kota, dalam negeri, luar negeri tapi masih levelnya Asia dekat-dekat, sama yang agak jauhan, yang ada musim dinginnya, ya, yang ada saljunya, ya. Oke, nanti ditunggu ya Bapak Ibu, tanggal 25 kita akan umumkan. Nah, karena kita membahas tentang stokis, Korea, Cina, mau Mbak Anita? Mau? Boleh, kita kasih untuk para bos. Nanti caranya mudah banget. Tunggu ya, nanti segera kita umumkan. Segera kita umumkan di tanggal 25, kita akan umumkan untuk Bapak Ibu semua. Tanggal 25, ditunggu, tanggal 25. Sebelum nanti kita launching, ada gebrakan produk baru yang ini luar biasa. Produk baru kita, produk nutrisi kita, produk kesehatan kita dipakai 7 hari saja, sudah kelihatan bedanya. Ya. Dipakai 7 hari saja, sudah kelihatan bedanya. Nanti produk akan berbicara ya. Produk kita akan berbicara, nanti produk nutrisinya. Tunggu ya. Nanti di bulan Januari akhir produk nutrisi kita akan jalan. Nah, kalau yang pengen jalan-jalan dulu, tanggal 25 kita keluarin nanti. Promonya seperti apa ya? Tunggu dulu ya. Tanggal 25. Nah, minum 7 hari langsung awet muda ya. Cara awet muda itu gampang sebenarnya. Minum produknya Nutribos sambil jadi ultimate Srikandi ya. Itu awet muda terus ya. Pinisirin ya, ditunggu ya. Nanti untuk Golden kita ada meeting dulu besok, kita meeting bareng Golden 25 kita sampaikan ke semua. Nah, ini karena kita sedang berbicara tentang the power of stock gitu ya, the power of stock. Bagi Bapak Ibu yang siap dan berani stok ya, satu stokis saja. Akan ada hadiah. Akan ada souvenir, tapi terbatas, hanya untuk 10 saja. Terbatas hanya untuk 10 stokis saja. Kita kasih kaos, hanya untuk 10 orang. Ya, kita kasih kaos hanya untuk 10 orang saja, jadi 10 stokis saja. Ya, karena ini materinya adalah the power of stock, gitu ya, the power of stock. 10 saja ya, hanya untuk 10 kita kasih kaos ya. Silakan nanti dihubungi admin untuk 10 orang kita kasih kaos ya. Dan nanti kita tambah ini kita tambah hadiah apa ya? Kita undi, tapi kalau kaosnya sudah pasti dapat. Tapi saya mau ada undian apa ya kira-kira ya? Apa nih Bapak Ibu? Ada undian apa nih? Mau. Nah, untuk 10 orang ya, silakan dikejar untuk 10 orang nanti bisa dapat kaos. Terus ini kan ada base sponsor ya. Kita tuh punya base sponsor ya. Betul nggak? Kita punya base sponsor ya. Coba kita lihat dulu base sponsor kita tuh siapa nih yang lagi di peringkat atas nih. Wih, kemarin Bu Linsa, sekarang Bu Dewi ya, Bu Dewi Zuliana, oke. Best sponsor. Kan ini stokis udah dapat nih hadiah ya, untuk 10 orang 10 kaos ya. Mau nggak best sponsornya bulan ini kita kasih hadiah? Nah, mau nggak nih? Tim aku Mbak Dewi, oh ya, keren banget ya. Ini mau sekali-sekali ya kita ngasih hadiah tuh elektronik kita. Boleh nggak? Boleh nggak hadiahnya elektronik? Apa ya? Kulkas gitu misalnya. Mau nggak kira-kira? Kulkas gitu ya, warna merah, Nutribos banget gitu. Nggak nolak Bu Honor, apapun programnya. Bulan Januari aja Bu, ini udah mau habis. Desember. gitu ya. Gitu ya. 2 stok belum datang nih Bone. Waduh. Agak lama ya. Kalau agak lama stoknya jangan cuma 2. Nanti itu belum datang aja saya yakin pasti udah habis tuh Mbak Putri. 2 paket berarti cuma 14 loh. Kulkas mau, udah rusak nih kulkasku.
Kursi meja. Oke, gini ya, gini Bapak Ibu. Jadi untuk yang besok belanja stokis itu dapat kaos ya, ada 10 kaos. Terus kita mau undi, ya kita mau undi. Atau gini aja deh. Kita umumkan besok apa syaratnya apa supaya bisa dapat kulkas ya. Bulan ini dong Bu untuk push semangat awal tahun. Aduh bingung ya, bingung nih. Kalau malam ini boleh Bu? Apa tuh malam ini? Apa tuh malam ini? Apa tuh malam ini? Nih, saya mau kasih kulkas ya kan. Jadi, karena kemarin tuh ceritanya, saya tuh kan jadi panitia lomba berburu, ya. Ada kulkas merah gitu, wah, nutri bos banget gitu, di door prize gitu kan. Bagus nih buat door prize nutri bos nih. Cuman dikasih untuk apa? Apakah base sponsor? Apakah base stokis? Apakah diundi stokisnya gitu loh? Mau merah. Kalau Banjarmasin gimana kirim? Oh, kita belikan di toko terdekat. Oh, kita belikan di toko terdekat. Kalau enggak mau diganti uang juga boleh. Kan biasanya kalau di rumah pasti udah ada kan. Order mastok malam ini dapat smart TV. Order mastok hari ini. Oke, ini karena kita kaitannya sama stok ya. Kaitannya sama stok ya. Order stokis untuk 10 stokis dapat kaos ya. Dapat kaos satu stokis satu kaos. Kalau mas stok tuh Pak Panji tuh ya. Pak Panji tuh. Order mas stok malam ini dapat smart TV atau kulkas warna merah. Jangan minta dua ya, satu aja. Smart TV atau kulkas warna merah. Mas stok dapat itu. Kalau stokis dapatnya adalah kaos. Ya, nanti untuk base sponsor kita tunggu di bulan nanti ya. Nanti ada kejutan lagi ya. Mungkin di bulan Januari kita start biar sama gitu ya startnya ya. Boleh. Base sponsor aja Bu, start Januari ya boleh ya. Senilai berapa Bu? Nah, itu nanti senilai berapa ya? Mungkin kalau kemarin sih kulkasnya sekitar 2 juta ya. Kulkasnya sekitar 2 juta ya. Ya sekitar itulah ya. Nah, monggo kalau Mas Stok itu kalau stokis satu kaos. Ini karena temanya the power of stock ya. Ini kalau training lain nggak dikasih gini, karena ini temanya the power of stock aja nih. Best sponsor ya, best sponsor start Januari boleh. Best sponsor start Januari. Sambil nanti tanggal berapa nih? Mau tanggal 25 kita umumkan untuk turnya. Ini kita produk yang mau launching Januari itu sebenarnya ada beberapa ya. Cuman kita launchingnya satu-satu biar nggak bingung. Ya, beberapa leader saya kirim sampel tuh. Ya, ada produk untuk wanita, ada produk untuk pria ya. Nanti biar kita tahu dulu testimoninya dari leader-leader. Iya Bu, best sponsor keren biar sama-sama kerja. Oke. Boleh ya, boleh. Pak Damiri mau ya. Kita segera umumkan ya. Untuk turnya kita akan umumkan nanti start tanggal 25. Ini seru, keren dan cepet banget dapatnya. Saya yakin kalau cuman tur yang dalam negeri itu gampang banget. Tur yang dalam negeri itu gampang banget. Luar negeri yang masih tingkatan Asia juga mudah banget. Dan waktunya nanti ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Jadi kalau mau ikut semuanya bisa. Ya, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Berangkatnya nanti 1 bulan setelah pengumuman. 3 bulan habis, 1 bulan langsung berangkat. Nanti kemudian setelah 6 bulan, 1 bulan kemudian langsung berangkat gitu. Ya, jadi kita 1 tahun ada 3 trip dari Nutribos dalam negeri, Asia, dan ada satu lagi lah. Nanti kita info tanggal 25 ya. Kita info tanggal 25. Minta waktunya ya, para golden kita meeting dulu bersama. Oke ya, Bapak Ibu. Nggak usah terlalu lama. Ilmu itu jangan kebanyakan. Yang penting praktek gitu ya. Dan sekali lagi, baru melek malam ini setelah dapat pencerahan tentang otak kanan ya. Selama ini otak kiri terus kan. Jangan-jangan kayak nanti kalau begini gimana. Kalau kita tidak yakin, mitra kita juga jadi nggak yakin. Karena vibrasi itu menular. Ya, vibrasi itu menular, vibrasi itu ngefek. Jadi jangan ada di kepalanya ini jangan-jangan ini inuita itu jangan kebanyakan gitu. Kalau jalan itu total aja, makanya otak kanan. Ya, kita akan ketemu orang-orang yang seniatan. Ya, insya Allah setelah hari ini Bapak Ibu omsetnya meledak,
kemudian dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang bisa Bapak Ibu kerjasama untuk membesarkan Nutribos, sehingga tidak hanya orang itu yang bisa sukses, nanti Bapak Ibu juga bisa terangkat gitu ya dari bisnis Nutribosnya dan semuanya bisa jadi bos ya. Usul, kalau bisa ada produk fiber, tenang Pak Damiri ya, tenang. Nanti Januari kita akan umumkan, pasti Pak bisa didemokan. Ini produk kelihatan efeknya. Dan insya Allah ya Bapak Ibu, nanti kita klaim di dalam kemasannya. Tidak banyak perusahaan yang berani klaim di kemasan. Perhiasan kesehatan gampang banget Kak Anita, gampang banget. Mau kapan? Januari juga? Ya, gampang banget. Mau yang ini ya, ion-ionan gitu ya. Gampang. Tidak hanya itu, kalau mau yang kesehatan yang sekarang network lain jual satunya 20 juta, ada yang jual satunya 45 juta, Nutribos bisa kasih setengah harga. Produk yang sama, dari produsen yang sama. Oh, produk yang itu aja bisa, apalagi sekedar kalung ion, belang ion, sangat bisa. Ya, mantap, semangat, gas. Ada Pak, tenang, ini tidak akan mengecewakan. Kalau produk lain, itu belum tentu berani klaim di kemasan. Karena kalau klaim itu uji lab. Ya, Nutribos nanti kita lagi usahakan supaya di kemasan depannya itu ada klaimnya. Jadi kalau di situ mengandung A, kandungannya itu berapa? Jangan cuma klaim tok gitu ya, jangan cuma ditaruh di belakang terus ternyata gramasinya cuma 1 gram. Ya isinya katakanlah 100 gram, tapi kandungan itunya itu 1 gram ya, ditulis di dalam ingredient belakang. Berani dong tampilin di depan, pakai uji lab, berapa kandungannya yang ada di dalam produk itu. Nutribos berani. Ya, kita lagi ngusahain ini, kita lagi nunggu uji labnya ini, Bapak Ibu ya. Kita lagi nunggu uji labnya ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu jualan, coba cari produk yang sama yang berani ngasih klaim di depan berapa gram kandungannya. Ya, berapa gram kandungan, misalkan ini ada A yang ditonjolkan ya, berapa gramasinya ya, berani nggak? Atau cuma berani tulis di ingredient aja ya, 50 gram tapi itunya zat aktifnya 1 gram, waduh nggak ngefek ya. Di Nutribos berani klaim di depan nanti berapa gramasinya ya, berapa gramasi kandungan efektifnya ini, dan itu ada uji labnya. Nah ditunggu ya Bapak Ibu, kita pengen menyempurnakan perusahaan untuk Bapak Ibu semua karena itu wujud komitmen kami. Kami berterima kasih sekali Bapak Ibu ada menjadi bagian dari Nutribos dan ikut menyebarkan produk Nutribos ke seluruh penjuru Nusantara. Kami nggak ingin main-main untuk perusahaan ini. Kami ingin kasih semua komitmen kami kepada Bapak Ibu. Dan kalau ada permintaan-permintaan kecil ya, karena menurut saya ini permintaan-permintaan kecil ya, gelang, kalung itu gampang banget gitu ya. Jangankan itu, produk yang sekarang sedang booming harganya 45 juta aja kita bisa hadirkan seharga 20 juta dengan kualitas yang sama gitu. Ya, kalau produknya 20 juta ya bonusnya pasti 60%-nya berapa, Bu? Dari 20 juta, Bu. Bonusnya berarti 60% dari 20 juta, 12 juta ya. Jualan satu dapatnya 12 juta. Tapi tentunya dibagi proporsinya ya, ada bonus pasangan, ada bonus sponsor. Itu pun bisa gitu. Apalagi sekedar kalung ion dan gelang ion. Mau dikeluarin kapan? Ya, Januari sekalian? Ya, menyala kalau ada yang one stop shopping ya. Kita ingin Nutribos ini bisa menjadi pelabuhan Bapak Ibu yang bisa menjawab keraguan Bapak Ibu selama ini tentang bisnis network yang ada di market bawah ya, market under 1 juta. Saya berharap Nutribos bisa menjadi jawaban atas keraguan Bapak Ibu selama ini mencari, menambatkan hatinya untuk satu perusahaan. Saya pengen ini menjadi pelabuhannya Bapak Ibu yang siap menjawab semua keraguan Bapak Ibu selama ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Silahkan dimanfaatkan promonya tadi. Satu stokis, satu kaos. Terbatas untuk 10 orang. Mas Stok, Smart TV atau kulkas. Ya. Untuk ke depan nanti Januari ada best sponsornya. Ya. Oke, thank you Bapak Ibu sekalian. Happy-happy terus. Dan jangan lupa pakai otak kanannya juga ya. Pakai otak kanannya juga. Apa ini? Nah, tulis target, umumkan ke sebanyak mungkin orang kalau Anda minggu ini akan menjadi stokis atau master stokis ya. Nah, oke. Oke, Bapak Ibu ya, terima kasih. Sehat-sehat untuk Bapak Ibu semua.
pantaskan actionnya, pantaskan ilmunya, pantaskan actionnya, maka rezeki biar Tuhan yang pantaskan buat kita. Kalau ada kendala di lapangan, jangan sungkan. Hubungi perusahaan, hubungi leader-leader Bapak Ibu untuk sharing, untuk konsultasi. Ya, hubungi leader-leader Bapak Ibu karena kami happy kalau Bapak Ibu sharing konsultasi sama perusahaan itu kami happy. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan untuk hubungi perusahaan dan kami tunggu jadwal BOP di kota terdekatnya. Bali, Master Stokis, kita langsung datang, kita bantu habiskan stoknya Bapak Ibu di sana. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, sehat-sehat selalu ya. Dan manfaatkan sekali lagi promonya. Sehat, sukses, happy. Thank you, Nutri Bos, semua bisa jadi bos. Terima kasih, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas.